Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, setelah kemunculan Heidi memberikan sebuah kesempatan kepada Xiaoyan dan tidak bertarung untuk melawannya. Xiaoyan lalu menanyakan tentang kesempatan itu. Heidi tersenyum dan berkata, "Ya, aku tidak akan mempermalukanmu. Kita berdua meluncurkan serangan terkuat satu sama lain. Jika ada yang tidak tahan, dia akan kalah." Mendengar ini, Xiaoyan juga tersenyum. Heidi ini adalah orang yang masuk akal. Tidak seperti Bing Wangtian dan Raja Iblis Agung Asura yang akan melawannya sampai mati begitu mereka muncul. Namun permintaan Heidi juga lebih berbahaya. Berdiri di depan Heidi, Xiaoyan bisa merasakan aura mengerikan Heidi. Aura Heidi ini tertutup, terkadang tetapi tidak mengungkapkannya, dan kekuatannya lebih kuat dari Bing Wangtian dan Raja Iblis Agung Asura. Serangan terkuat Heidi, bahkan jika dia bisa menangkapnya, dia akan terluka. Namun Xiaoyan juga tidak khawatir. Dia sudah memikirkan tindakan balasan di dalam hatinya. Dia tersenyum dan berkata, "Sangat membosankan untuk menyerang secara langsung seperti ini. Aku pikir dengan cara ini, masing-masing dari kita menimbulkan masalah bagi pihak lain. Jika pihak lain tidak dapat melakukannya, kita akan mengaku kalah," ucap dari Xiaoyan. Menarik juga. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Heidi tertawa keras dan segera berkata, "Hahaha, sudah kuputuskan. Kamu adalah junior. Jadi kamu mulai duluan. Masalah apa yang tidak bisa aku hadapi?" ucap dari Heidi. "Baiklah, permintaanku sangat sederhana. Kamu juga tahu bahwa aku mengolah atribut api melawan Ki. Jadi, jika kamu bisa menelan teratai api yang aku buat ke dalam perutmu, aku bahkan akan kalah," ucap dari Xiaoyan sambil tersenyum. Mendengar ini, Heidi berkata dengan marah, "Wah, apakah kamu memandang rendah diriku? Hanya 1 teratai api. Bahkan 10 teratai api aku bisa menelannya," ucap dari Heidi. Xiaoyan lalu berkata, "Aku tidak berani memandang rendah senior. Tetapi ini adalah permintaan junior. Jika senior berpikir itu terlalu sulit atau tidak sopan, senior bisa menyerah begitu saja. Dengan cara ini, kamu akan kalah," ucap dari Xiaoyan. Heidi mengulurkan tangannya dan berkata dengan marah, "Baiklah, bawa kemari." Xiaoyan tersenyum dan segera tangannya bergerak dengan cepat. Kemudian 2 kelompok api muncul di tangannya. Dia menggosok tangannya bersama-sama, dan 2 kelompok api dengan cepat bergabung bersama, membentuk teratai api 2 warna. Melihat teratai api 2 warna di tangan Xiaoyan, Heidi tidak takut sedikit pun. Xiaoyan memegang teratai api di tangan kanannya. Tangan kirinya perlahan menyebar, dan sekelompok api muncul segera. Segera setelah itu dia mencampurkan kumpulan api ke dalam teratai api 2 warna lagi, membentuk teratai api 3 warna. Dengan cara ini api terus mengalir keluar dari tangan Xiaoyan, dan kemudian api menyatu ke dalam lotus api. Selama proses ini, warna lotus api juga terus meningkat, menjadi teratai api 10 warna. Ketika warna teratai api berubah menjadi 10, wajah Heidi akhirnya menunjukkan wajah yang sangat serius. Warna teratai api terus meningkat berubah menjadi 20. Ekspresi di wajah Heidi berubah. Ketika teratai api 23 warna sepenuhnya terbentuk, keterkejutan di wajah Heidi benar-benar berubah menjadi ketakutan. Pada saat ini Xiaoyan memegang lotus api kecil di tangannya. Ada 23 warna pada lotus api yang sangat indah dan menarik. Teratai api memancarkan lingkaran cahaya yang redup. Berdiri di depan Xiaoyan, Heidi bisa dengan jelas merasakan kekuatan teratai api. Jika teratai api ini meledak di kawasan prasejarah kuno, separuh kawasan prasejarah kuno akan hancur dalam sekejap. Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Senior,
Ayolah, jika kamu bisa menelan lotus api di tanganku, aku akan kalah." Mendengar ini, wajah Heidi tiba-tiba menjadi sangat menakutkan. Teratai api Xiaoyan di tangannya sangat jelas baginya. Jika dia menelan teratai api ini, dan teratai api ini meledak di tubuhnya, dalam sekejap jiwanya akan hilang. Heidi tertawa kering dan berkata, "Baiklah, aku mengaku kalah. Kamu menang." Setelah mendengarkan kata-kata Heidi, ada kegemparan dari para praktisi yang sedang menunggu untuk menonton. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi keheranan dan keterkejutan. Heidi benar-benar mengakui kekalahan dari Xiaoyan yang tidak bisa dipercaya. Untuk Heidi, Xiaoyan juga memiliki banyak niat baik saat ini. Perlahan-lahan memadamkan lotus api di tangannya. Dia tersenyum dan berkata, "Senior benar-benar orang yang baik. Karena kamu telah mengakui kekalahan, maka aku akan bertarung melawan langit dan membuka jalan menuju langit." Heidi mengangguk dan berkata, "Xiaoyan, tujuan kunjunganku kali ini sebenarnya untuk meminta bantuanmu." Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Senior, itu bukan masalah. Selama aku, Xiaoyan, bisa melakukannya, aku pasti akan membantumu." Melihat Xiaoyan langsung setuju, Heidi menunjukkan ekspresi persetujuan di matanya dan berkata, "Di dunia keabadian, ada mata reinkarnasi yang tak tertandingi. Aku harap kamu dapat menggunakan mata reinkarnasi untuk membantuku menemukan mata reinkarnasi Dewa Laut dan di mana keberadaannya." Mata reinkarnasi 10.000 dunia. Xiaoyan terkejut dan kemudian dia bertanya, "Di mana mata reinkarnasi 10.000 dunia ini berada? Apakah di dunia umur panjang?" Heidi perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa ada hal seperti itu di dunia umur panjang. Itu luar biasa. Ia dapat melakukan perjalanan melalui masa lalu dan masa depan." Tepat ketika Heidi menceritakan beberapa hal tentang mata reinkarnasi dunia, 5 guntur tiba-tiba terdengar di langit. Dan segera 5 guntur emas menebas dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Setelah 5 suara keras, 5 guntur langsung menghantam Heidi, membuat Heidi terpental. Heidi perlahan naik dari udara. Pada saat ini tubuhnya hitam akibat sambaran guntur. Melihat adegan ini, Xiaoyan tidak mengerti dan segera bertanya, "Senior, ada apa?" "Aku sudah memberitahumu tentang mata reinkarnasi dunia. Dan rahasia telah terungkap yang telah menyebabkan dewa murka. Dan 5 guntur menghantam puncak. Dan itu ada di sini." Heidi sedang menjelaskan kepada Xiaoyan. Melihat 5 cahaya keemasan di langit, Heidi berteriak. Tubuhnya sedikit gemetar dan menghilang langsung ke dalam kehampaan. "Xiaoyan, jangan lupa apa yang kamu janjikan pada orang tua ini." Suara Heidi datang perlahan dari kejauhan. Begitu Heidi pergi, ada 5 guntur dari langit menghantam tempat Heidi berdiri tadi. Setelah Heidi pergi, Xiaoyan pindah dan datang ke platform kenaikan. Setelah beberapa pertempuran sebelumnya, seluruh gurun telah rusak dan dihancurkan. Namun platform terbang ini tidak rusak sama sekali, yang menunjukkan keajaiban platform terbang. Xiaoyan dengan bangga terbang ke atas, seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Hari ini dia akan melawan langit di sini dan memenuhi impian banyak praktisi selama ribuan tahun. Hari ini dia ingin membuka jalan ke langit di sini untuk mengejar mimpi yang tidak pernah berakhir itu. Tak terhitung banyaknya orang yang mendidih, tak terhitung banyaknya orang yang berteriak, dan tak terhitung banyaknya orang yang bersorak. Mereka akan menyaksikan keajaiban yang jarang terjadi selama ini. Xiaoyan tidak bergerak. Dan pada saat ini suasana hatinya sangat tenang. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia bertarung melawan langit, kali ini sangat penting baginya. Waktu berlalu perlahan. Matahari terbenam dan cahaya bulan datang. Hari ini tepat malam bulan purnama. Bulan seperti air dan cahaya bulan yang terang menyinari seluruh bumi, membuat bumi menghadirkan keindahan yang samar. Di bawah malam yang diterangi cahaya bulan, di gurun besar wilayah prasejarah kuno,
Ada kerumunan besar orang. Xiao Yan hari ini telah benar-benar matang dan telah menjadi kekuatan puncak yang dapat berdiri sendiri. Seluruh platform kenaikan tampaknya memancarkan kecemerlangan suci. Xiao Yan diselimuti kecemerlangan suci. Jubah hitamnya berkibar tertiup angin, seolah-olah dia akan melayang kapan saja. Tiba-tiba tubuh Xiao Yan meletus dengan 1000 sinar jang di bawah cahaya yang menyilaukan. Langit hancur, dan garis-garis cahaya yang menyala tiba-tiba meledak dari kekosongan yang hancur. Dan seluruh platform kenaikan ditutupi dengan lapisan kecemerlangan suci yang tak tertandingi. Jalan ke langit. Sebuah jalan menuju langit yang memancarkan cahaya suci muncul di dalam langit yang hancur. Xiao Yan tinggi dan agung. Dalam cahaya kesucian, dia setinggi Gunung Tai, dan dia dihormati oleh semua orang. Langit hancur, dan Xiao Yan akhirnya membuka jalan ke langit dengan kekuatan satu orang. Dia berjalan dengan tenang dan tegas menuju jalan di langit. Pada saat terakhir dia menoleh dan melirik orang-orang di bawahnya untuk terakhir kalinya. Wajah muda yang tidak terlalu tampan tetapi penuh pesona tetap berada di hati dunia selamanya. Dan puluhan ribu pembudidaya teriak nama Xiao Yan serempak. Dalam proses berteriak, orang-orang dengan cepat menemukan bahwa ada 3 sosok. Dan mereka mulai jalan ke langit bersama dengan Xiao Yan. Sejarah benua Qi asal mencatat bahwa pada tahun ke-9 Yuan He di dinasti Tang, generasi jenius dari langit Xiao Yan menerobos langit, membuka jalan ke langit, dan membumbung tinggi di langit. Xiao Yan membawa Nalan King Sui, Jiu Bai, dan Linglong di jalan ke langit bersama dan memulai perjalanan baru. Ini adalah tangga putih perak. Langkah-langkahnya tampaknya tak berujung, memanjang ke atas, kekosongan yang tidak diketahui. Dan di sekitar jalan setapak itu ada kehampaan yang gelap. Ada keheningan mematikan di sekitarnya. Dengan sekali semburan badai yang menakutkan melintas. Di jalan anak tangga, ada 4 sosok yang berjalan perlahan. Keempat sosok ini 2 laki-laki dan 2 perempuan. Keempatnya secara alami adalah Xiao Yan, Nalan King Sui, Jiu Bai, dan Linglong yang telah menginjakan kaki di jalan menuju langit. Tidak ada konsep waktu di ruang ini, dan mereka berempat tidak tahu berapa lama mereka telah berjalan. Terbang tidak diperbolehkan di ruang ini, dan tidak tahu kapan akan dapat mencapai ujung anak tangga. Kegembiraan saat pertama kali memasuki jalan menuju langit telah memudar, mulai merasa bosan dan kesepian. Keempatnya berjalan dengan tenang, dan tiba-tiba sebuah jalan khusus muncul di mata keempatnya. Bagian jalan ini tidak bersambung, tapi terputus-putus. Dan lebih dari itu, banyak rintangan di tangga. Rintangan tersebut antara lain pedang es yang jatuh dari langit, kobaran api yang menggantung di tengah 2 anak tangga, batu yang menggantung, badai yang sesekali berhembus, dan masih banyak lagi rintangan lainnya. Rintangan-rintangan tersebut sebenarnya tidak mengancam nyawa mereka berempat. Namun intinya jika mereka menyentuh rintangan tersebut, kemungkinan besar mereka akan jatuh ke dalam ruang hampa di bawah. Begitu mereka jatuh ke ruang hampa di luar jalan menuju langit, nasib mereka akan tragis. Bahkan jika mereka tidak mati, mereka tidak akan pernah bisa keluar dari ruang itu. Melihat rintangan di depannya, Jiu Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Bagaimana kamu bisa melewati begitu banyak rintangan? Xiao Yan, cepat buka dunia batin dan biarkan aku bersembunyi di dunia batinmu, ucap dari Jiu Bai. Tidak. Begitu kita menginjakan kaki di jalan menuju langit, kita harus menyelesaikan jalan ini sendiri. Jika tidak, kita tidak akan pernah bisa mencapai alam keabadian, ucap dari Xiao Yan. Kalian semua, bersiap-siap. Kita mulai dan kita harus pergi jauh dengan cepat. Dan kita tidak boleh berhenti di tengah. Begitu kita berhenti, kita dapat dengan mudah terlempar ke ruang yang tidak diketahui, ucap dari Xiao Yan. Nalan King Sui dan Linglong mengangguk. Meskipun mereka juga orang suci yang bertarung dengan kuat, tetapi kekuatan kecil ini tidak cukup dalam kekosongan jalan menuju langit. Bahkan Xiao Yan, Kaisar Dou, harus berhati-hati di ruang ini.
Di sisi lain, Jiubai memiliki ekspresi sedih di wajahnya, ekspresi tak berdaya di wajahnya, dan dia tidak menyesali di hatinya. Dia tahu bahwa jalan menuju langit sangat membosankan dan berbahaya, dan dia tidak akan melakukannya. "Pergi!" Xiaoyan berteriak, dan seluruh orang mulai berlari ke depan. Setelah itu Nalan Qingsui, Jiubai, dan Linglong juga mengikuti. Semua orang berlari cepat terus-menerus melintasi berbagai rintangan. Kemudian Jiubai yang berlari di belakang tiba-tiba terkejut bahwa ketika mereka berlari ke depan, jalan menuju langit di belakang mereka menghilang dengan kecepatan yang mengerikan. Ini membuat Jiubai tercengang. Jika mereka berlari perlahan atau berhenti sebentar, jalan di bawah kaki mereka kemungkinan besar akan tiba-tiba menghilang, dan mereka akan jatuh ke dalam kehampaan yang tak berujung. Oleh karena itu, Xiaoyan dan yang lainnya harus berlari dengan cepat, dan tidak boleh ada jeda. Keempatnya berlari lebih cepat, dan mereka melewati lebih banyak rintangan. Mereka semua melintasi semua jenis rintangan seperti gunung pedang, lautan api, bilah es, dan badai. Untungnya mereka kuat, dan tidak masalah untuk melewati rintangan ini. Tiba-tiba tidak ada jalan di depan, dan apa yang muncul di depan keempatnya adalah piringan hitam. Piringan hitam berputar dengan cepat, dan melalui piringan hitam, Xiaoyan bisa melihat tangga di sisi yang berlawanan. Artinya untuk mencapai jalan anak tangga yang berlawanan, mereka harus melewati piringan hitam. Namun piringan hitam itu berputar terlalu cepat. Mereka akan terlempar keluar begitu mereka menginjaknya. Mereka ragu-ragu, tetapi ketika mereka melihat ke belakang, mereka tidak punya waktu untuk ragu. Dan menghilangnya jalan di belakang mereka telah menyebar. Jika mereka tidak melompat ke piringan hitam, jalan di bawah kaki mereka mungkin akan hilang. Xiaoyan melompat ke piringan hitam. Mengikuti Xiaoyan, Nalan Qingsui, Jiubai, dan Linglong juga melompat ke piringan. Roda reinkarnasi. Putar 10 reinkarnasi. Alam 9 kesulitan. Dan 10 kematian. Dan sadari jalan kehidupan. Setelah keempatnya melompat ke piringan hitam, sepotong informasi tiba-tiba mengalir ke pikiran mereka. Kemudian mereka berempat tahu bahwa piringan di bawah kaki mereka disebut roda reinkarnasi. Jika mereka ingin melewati roda reinkarnasi, mereka harus melalui 10 masa reinkarnasi, melalui 10 cobaan hidup dan mati, dan menyadari jalan hidup sebelum mereka bisa meninggalkan roda reinkarnasi dengan selamat. Mereka berempat duduk bersila di 4 posisi satu demi satu. Mata mereka sedikit tertutup. Kemudian masuk ke dalam meditasi dan mulai mengalami reinkarnasi. Waktu berlalu dengan lambat. Mereka berempat mengerutkan kening. Pipi mereka menunjukkan ekspresi kesakitan. Dan keringat terus menetes dari wajah mereka. Tidak tahu berapa lama, Xiaoyan membuka matanya terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, Nalan Qingsui, Jiubai, dan Linglong juga perlahan membuka mata mereka. Keempatnya saling menatap, dan masing-masing bisa melihat kelelahan di wajah satu sama lain. Tidak ada yang tahu apa yang telah mereka alami pada roda reinkarnasi, dan pertempuran seperti apa yang mereka alami. Tetapi mereka tampaknya telah mengalami 10 reinkarnasi hidup dan mati. Dan setiap orang memiliki perubahan tak berujung di mata mereka. Di bawah kepemimpinan Xiaoyan, semua orang meninggalkan roda reinkarnasi dan terus bergerak maju di sepanjang jalan menuju langit. Setelah roda reinkarnasi, jalan ke langit tidak lagi memiliki hambatan dan segera mengantarkan ujian sulit lainnya. Apa yang muncul di depan keempatnya lagi adalah kolam hitam besar. Air kolam penuh dengan air hitam. Sepotong informasi mengalir ke pikiran 4 orang lagi. Melalui informasi itu, semua orang tahu bahwa kolam hitam ini disebut kolam sunyi. Roda reinkarnasi sebelumnya adalah ujian jiwa, dan kolam lumpur di depan mereka adalah ujian tubuh mereka. Setelah memasuki kolam keheningan, tubuh secara bertahap akan hancur, dan kemudian berkumpul kembali. Begitu berulang kali. Dalam proses menghancurkan dan menata ulang, baik tubuh maupun jiwa harus menderita kesakitan yang luar biasa. Rasa sakit seperti ini tidak terbayangkan bagi orang biasa. Jika tidak tahan dengan rasa sakit seperti ini, maka itu akan hilang di dalam kolam keheningan. Dan jika menahan rasa sakit seperti ini, maka seluruh tubuh orang ini akan seperti terlahir kembali.
Seluruh tubuh dan jiwa orang tersebut akan terlahir kembali, dan kekuatan mereka sendiri juga akan mendapatkan lompatan kualitatif. Untuk Xiaoyan dan yang lainnya, mereka tidak punya pilihan lain selain memasuki kolam keheningan dan menerima baptisan rasa sakit. Setelah mereka siap secara mental, mereka memasuki kolam keheningan sambil berpegangan tangan. Ketika keempatnya memasuki kolam hitam, tubuh mereka meleleh secepat es. Meskipun mereka berempat sudah mempersiapkan pikiran mereka, rasa sakit yang hebat yang disebabkan oleh pembubaran tubuh mereka hampir membuat jiwa mereka pingsan. Mereka berempat berjuang untuk menopang, tetapi setelah beberapa saat, tubuh mereka pulih kembali. Mengambil keuntungan dari waktu pemulihan, keempatnya dengan cepat berjalan menuju sisi berlawanan dari kolam sunyi. Namun dalam sekejap mata, tubuh keempatnya hancur lagi, dan kemudian pulih kembali. Dengan cara ini mereka berempat mengalami siksaan yang menyakitkan dalam proses menghancurkan tubuh mereka dan memulihkan diri. Rasa sakitnya sangat mengerikan. Bahkan jika Xiaoyan sudah menjadi Kaisar Dou, menghadapi rasa sakit seperti ini yang berulang, dia masih merasa seperti akan pingsan. Situasi Nalan Qingsui, Jiu Bai, dan Linglong bahkan lebih buruk. Mereka berempat bertahan, dan sambil menahan rasa sakit, mereka perlahan berjalan menuju tepi seberang. Setelah Xiaoyan bertahan 99 kali tubuhnya dipatahkan dan dipulihkan, dia akhirnya berjalan keluar dari kolam keheningan. Kemudian terengah-engah, dia berbaring di tangga. Nalan Qingsui, Jiu Bai, dan Linglong semuanya menanggung rasa sakit dan penderitaan seperti itu 100 kali sebelum mencapai sisi lain dari kolam senyap. Ketiganya juga ambruk ke tanah, terengah-engah. Jalan di depan sangat luas, dan masih ada beberapa kesulitan yang menunggu mereka. Tetapi apapun yang terjadi, mereka akan bertahan. Mereka percaya bahwa mereka pasti bisa memasuki alam keabadian. Setelah beristirahat untuk waktu yang lama, mereka akhirnya berangkat lagi, dan terus berangkat di sepanjang jalan ke langit. Setelah melewati kolam sunyi, mereka berempat jelas merasa bahwa kekuatan internal mereka telah meningkat pesat. Secara khusus Nalan Qingsui, Jiu Bai, dan Linglong hanya dengan satu kesempatan, mereka bertiga bisa menerobos dalam satu gerakan dan menjadi kekuatan tingkat Daudi. Setelah menempuh perjalanan panjang, keempatnya akhirnya diantar dalam ujian lagi, yaitu kolam air jernih yang memancarkan pancaran sinar suci. Melalui informasi yang mereka terima, mereka berempat mengetahui bahwa kolam air ini disebut kolam pemurnian. Menghadapi air di kolam pemurnian, mereka berempat merasakan perasaan yang akrab. Setelah beberapa saat, mereka tidak bisa menahan diri untuk berteriak serempak. Mata air spiritual! Air di kolam ini adalah sumber mata air spiritual yang paling murni. Mata air roh sumber di sini bahkan lebih murni daripada mata air roh sumber yang diperoleh oleh Xiaoyan saat itu. Xiaoyan dan keempatnya sangat bahagia. Setelah begitu banyak cobaan yang sulit, kali ini bagi mereka itu sebuah kegembiraan. Xiaoyan dan yang lainnya segera memasuki kolam pemurnian. Begitu mereka memasuki kolam pemurnian, energi yang kaya tiba-tiba melonjak dan mengalir ke tubuh mereka. Xiaoyan jelas merasa bahwa roh ki asal yang mengalir ke tubuhnya memiliki semacam kekuatan pemurnian. Di bawah aksi kekuatan pemurnian, kekuatan di tubuh Xiaoyan sedang dimurnikan, dan ki pertempuran di tubuhnya secara bertahap dimurnikan dan digantikan oleh kekuatan sumber paling murni. Pada akhirnya semua ki pertempuran di tubuhnya diubah menjadi kekuatan sumber, dan kristal sumber di tubuhnya juga diam-diam berubah. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.